Kisah berdirinya resto waralaba McDonald's adalah cerita menarik tentang ambisi, inovasi, dan kontroversi. Cerita ini tidak hanya tentang menciptakan restoran cepat saji, tetapi juga tentang seorang pria, Ray Kroc, yang mengambil kesempatan besar untuk mengubah restoran kecil menjadi raksasa industri makanan cepat saji global. Bagaimana kita harus menyebutnya? Seorang oportunis, sosok yang licik atau pebisnis ulung? Awal mula McDonald's bersaudara. McDonald's berawal dari sebuah restoran kecil milik dua bersaudara, Richard Dick McDonald dan Maurice McDonald, di San Bernardino, California. Berbekal ijazah sekolah menengah, dua bersaudara ini punya keinginan untuk menghasilkan $1 juta Amerika sebelum mereka berusia 50 tahun. Mereka melakoni sejumlah pekerjaan sambilan di wilayah pinggiran, termasuk bisnis film yang kemudian gagal. Pada akhir 1930-an, keduanya membuka stand hotdog di dekat lintasan balap Santa Anita di Arcadia, California. Kemudian, pada 1940, mereka mulai membuka restoran barbecue drive-in kecil di San Bernardino. Di masa itu, drive-in restoran sangat populer, dan pelanggan dilayani langsung di mobil mereka. Namun, setelah beberapa tahun, McDonald bersaudara menyadari bahwa sistem tersebut tidak efisien. Pada tahun 1948, mereka mengubah total konsep restoran mereka menjadi sistem speedy service system, di mana mereka memperkenalkan model dapur yang efisien dengan menu terbatas yang bisa dibuat dengan cepat. Seluruh konsep kami didasarkan pada kecepatan, harga, dan volume yang lebih rendah, begitu penjelasan McDonald bersaudara. Makanan yang mereka tawarkan adalah burger, kentang goreng, dan minuman ringan dengan harga yang terjangkau. Konsep ini berhasil karena kecepatan penyajian dan kualitas yang konsisten yang menarik perhatian banyak pelanggan lokal. Melalui cara ini juga, McDonald's bersaudara memperkenalkan model awal dari makanan cepat saji modern. Konsep ini rupanya menarik perhatian banyak orang sekitar. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi gerai McDonald's pertama untuk merasakan sensasi memesan makanan seharga 15 sen dan mendapatkannya dalam waktu cepat. Ray Kroc, pria di balik ekspansi McDonald's. Pada tahun 1954, seorang penjual mesin milkshake bernama Ray Kroc menemukan McDonald's saat ia melihat bahwa restoran kecil ini memesan 8 mesin milkshake sekaligus. Hal ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Saat datang ke gerai tersebut, Kroc terkesan dengan betapa cepat dan efisiennya restoran tersebut beroperasi. Kroc juga kagum melihat antrean orang-orang di restoran ini. Ia bahkan bingung ketika memesan, dan pesanannya begitu cepat ia terima. Kroc pun melihat potensi besar dalam konsep ini dan menawarkan diri untuk membantu McDonald bersaudara membuka lebih banyak restoran melalui sistem waralaba. Pada awalnya, McDonald bersaudara setuju dengan ide Kroc. Pada tahun 1955, Kroc mendirikan McDonald's Corporation dan membuka restoran McDonald's pertama di Des Plaines, Illinois. Kroc mempunyai visi untuk mengekspansi jaringan restoran ini secara nasional. Ia sangat agresif dalam mengembangkan waralabanya dengan membangun lebih banyak restoran di seluruh Amerika Serikat. Kontroversi dimulai, Ray Kroc mengambil alih McDonald. Seiring waktu, hubungan antara Ray Kroc dan McDonald bersaudara mulai merenggang. Kroc memiliki ambisi besar untuk mengubah McDonald's menjadi perusahaan raksasa, tetapi McDonald bersaudara lebih konservatif dan puas dengan operasi yang sudah berjalan. Kroc sering mengabaikan kedua bersaudara tersebut dan merasa bahwa mereka menghambat pertumbuhan yang ia inginkan. Kroc memulai peperangan dengan mulai mendirikan perusahaan properti franchise Realty Corporation agar bisa mendapat profit dari tanah yang diduduki McDonald dan mendapat kontrol lebih. Melalui perusahaannya, ia membeli lahan kosong, membangun restoran McDonald's yang ikonik dengan lambang M melengkung, lalu menyewakannya kepada para investor. Di sini pendapatan Kroc mulai meningkat drastis karena para investor memberikan keuntungan bersih setiap bulan dan membayar sewa tempat sekaligus. Gerai McDonald's mulai bertumbuh dan saat mengetahui hal ini, McDonald's bersaudara merasa dicurangi. Namun keduanya tidak bisa berbuat banyak karena hal ini tidak melanggar kesepakatan. Selain itu, Kroc juga membuat McDonald bersaudara marah besar atas perubahan-perubahan yang dilakukannya. Salah satunya adalah mengganti milkshake asli dengan milkshake bubuk dengan alasan menekan biaya. Pada tahun 1961, setelah banyak ketegangan dan perselisihan, Kroc akhirnya membeli seluruh kepemilikan McDonald's dari McDonald bersaudara seharga $27 juta. Angka ini adalah nominal yang saat itu tampak besar.
Akan tetapi seiring pertumbuhan perusahaan menjadi kecil jika dibandingkan dengan potensi keuntungannya di masa depan. Kesepakatan ini mencakup sebagian besar hak untuk menggunakan nama McDonald's serta waralaba dan model bisnis yang sudah ada. Kontroversi lainnya adalah terkait kesepakatan royalti 0,5% untuk McDonald bersaudara hanya dengan berjabat tangan. Karena kesepakatan ini hanya menggunakan jabat tangan, McDonald bersaudara tidak dapat membuktikan kesepakatan mereka lewat jalur hukum. Alhasil, mereka tidak menerima royalti sepeser pun dari penjualan di masa depan, hanya pembayaran tunai saat itu. Bukan itu saja, Kroc juga membangun restoran McDonald's tepat di sebelah restoran asli McDonald bersaudara di San Bernardino setelah mereka menolak untuk memberikan hak kepada Kroc atas restoran itu. Sementara Kroc memimpin McDonald's menuju kesuksesan besar, McDonald's bersaudara akhirnya benar-benar bangkrut beberapa tahun setelahnya. Richard McDonald meninggal pada 1998 di sebuah panti jompo di Manchester, New York di usia 89 tahun. Sementara itu, Maurice McDonald telah meninggal pada 11 Desember 1978. Transformasi McDonald's menjadi perusahaan raksasa. Setelah mengambil alih McDonald's, Kroc mulai memperluas jaringan restoran secara agresif. Ia menjadikan McDonald's sebagai nama yang dikenal di seluruh dunia. Kroc memperkenalkan sistem manajemen yang ketat dan standar operasional yang memastikan setiap McDonald's menyajikan makanan yang sama cepat, bersih, dan efisien, terlepas dari lokasinya. Kroc juga menciptakan sistem pemasaran yang brilian, membuat McDonald's dekat dengan keluarga dan anak-anak, dengan memperkenalkan karakter ikonik seperti Ronald McDonald. Kroc juga memperkenalkan inovasi lain, seperti waralaba yang lebih terstandarisasi, memastikan semua restoran mematuhi aturan yang ketat dalam hal produk, kualitas, dan pelayanan. Hal ini membantu McDonald's tumbuh dari restoran regional menjadi jaringan global yang ada di hampir setiap negara di dunia. Ray Kroc, pahlawan atau penjahat? Meski Ray Kroc sering dianggap sebagai orang yang membangun McDonald's menjadi raksasa dunia, banyak yang merasa bahwa ia mencuri ide McDonald bersaudara. Kroc dikenal sebagai pribadi yang sangat ambisius dan terkadang dianggap tidak etis dalam caranya mencapai kesuksesan. Dalam film biografi The Founder, 2016, Kroc digambarkan sebagai sosok yang manipulatif, menggunakan kecerdasannya untuk mengambil alih perusahaan dan mendorong McDonald bersaudara keluar dari permainan. Namun, di sisi lain, banyak juga yang memandang Kroc sebagai seorang visioner yang mampu melihat potensi besar dalam sistem yang dibuat oleh McDonald bersaudara dan berhasil mengeksekusi rencana ekspansi dengan sangat efektif. Pada akhirnya, kisah berdirinya McDonald's tidak hanya soal menciptakan restoran cepat saji pertama, tetapi juga soal bagaimana seorang pria dengan ambisi besar, Ray Kroc, mengubah restoran kecil menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. McDonald's hari ini adalah simbol kesuksesan waralaba global, dengan lebih dari 38.000 restoran di lebih dari 100 negara. Hal ini terwujud berkat visi besar Ray Kroc, meski kontroversi masih melekat pada cara ia mengambil alih dari McDonald bersaudara. Bagaimana pendapat Sobat Panda Review?